Bapak dan saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita merenungkan sabda Tuhan hari Senin Prapaskah yang kelima, malah kita berdoa Angelus, doa malaikat Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami pantas menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa pada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun, tetapi pagi-pagi benar ia sudah berada di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka para ahli Taurat dan orang Farisi datang pula membawa seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan wanita itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, wanita ini tertangkap basah ketika sedang berbuat zina. Dan dalam hukum Taurat, Musa memerintahkan untuk melempari batu wanita-wanita demikian. Apa pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, agar mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tapi Yesus membungkuk, lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya, bangkitlah Yesus lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kalian tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tapi setelah mendengar kata-kata itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan wanita itu yang tetap di tempat. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai wanita, di manakah mereka? Tiadakah seorang pun yang menghukum kamu?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukummu, pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Barang siapa di antara kalian yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada wanita ini. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Minggu Prapaskah yang kelima dan kita memasuki hari Senin Minggu Prapaskah yang kelima, berarti tidak lama lagi kita akan memasuki seluruh rangkaian Pekan Suci yang akan dimulai dengan Minggu Palma, Trihari Suci, dan akhirnya kita akan mengalami kebersamaan dengan Tuhan yang bangkit. Dan Injil hari ini menegaskan tentang arti dan makna pengampunan di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Yesus menunjukkan bukan hanya soal hukuman,
Mungkin tadi yang dikatakan dan disampaikan orang Farisi dan ahli Taurat bukan pertama-tama untuk menghukum raja berdasarkan hukum Musa, tetapi ingin melihat tadi dikatakan bagaimana menjebak Yesus untuk memperoleh suatu dasar agar mereka bisa mempersalahkannya. Tetapi semua itu tidak terjadi. Bahkan Yesus membukakan mata mereka supaya mereka memahami arti dan makna pengampunan. Maka di masa Prapaskah kita juga demikian. Diharapkan pada minggu-minggu ini menerima sakramen pengampunan dosa, karena tangan Tuhan selalu terbuka bagi kita yang berdosa. Maka peristiwa Yesus yang menyampaikan sabdanya kepada para murid, dan dalam hal ini di dalam Injil, tentang bagaimana Yesus mengajak orang-orang Farisi dan ahli Taurat untuk menempatkan kata pengampunan. Dan kita di masa Prapaskah ini juga diberi kesempatan untuk memohon rahmat pengampunan melalui sakramen tobat. Maka undangan untuk bertobat, undangan untuk meminta belas kasih Tuhan, undangan untuk datang menerima sakramen pengampunan dosa adalah undangan bagi kita untuk melihat karya keselamatan dan karya yang sungguh dinantikan oleh setiap manusia yang percaya akan kasih dan berkat Tuhan. Maka mari kita mohon rahmat, semoga seluruh kehidupan kita di masa Prapaskah ini, terutama kita juga semakin digerakkan dan berani untuk datang meminta rahmat pengampunan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam